Ya, udah muncul, Olivia? Udah. Oke, jadi karena kita udah belajar vektor, kita akan masuk ke materi fisikanya, yaitu judulnya kinematika. Olivia, kinematika itu belajar tentang apa, Olivia? Tentang Apa? Mempelajari, gerak. ya betul. Mempelajari tentang gerak benda tanpa memperhatikan penyebab geraknya. Penyebab gerak itu adalah gaya. Jadi kinematika, Olivia, dia sama sekali tidak peduli gayanya. Oke? Tidak Ya. peduli kenapa dia gerak. Jadi misalkan nih, Olivia ada kasus tiga buah mobil lagi bergerak. Mobil pertama geraknya karena didorong, mobil kedua gerak karena ditarik, mobil ketiga gerak karena ditabrak. Tiga-tiganya gerak. Nah, penyebabnya beda kan? Kalau Mm-mm. kinematika itu nggak peduli. Mobilnya itu geraknya karena ditabrak kek, geraknya karena ditarik atau didorong nggak peduli. Jadi secara kinematika, tiga mobil itu dikerjakan dengan konsep kinematika yang sama. Oke? Nanti kalau Oke. kita udah belajar kinematika udah selesai, baru masuk ke bab 2. Bab 2-nya adalah dinamika. Nah, kalau dinamika, dia harus memperhatikan penyebabnya. Jadi selain belajar gerak, juga penyebab geraknya. Jadi kalau secara dinamika, tadi yang tiga mobil tadi itu cara ngerjainnya beda. Karena penyebabnya beda. Nah, kenapa sih di awal kita kemarin nggak langsung belajar kinematika aja, malah belajar vektor. Karena di semua bab nanti itu ada bagian vektor dan skalarnya. Di kinematika ada bagian vektornya dan ada bagian skalarnya. Yang paling basic di kinematika adalah harus bisa membedakan mana yang termasuk besaran vektor, mana yang termasuk besaran skalar di kinematika. Dan itu nggak boleh ketukar. Kalau ketukar bisa salah. Oke. Nah, yang pertama, karena kinematika itu cuman belajar tentang gerak benda, maka besaran yang dipelajari pasti sangat sederhana. Yang pertama, yang pertama ada yang namanya eh, itu, ada yang namanya jarak, ada juga yang namanya perpindahan. Pernah dengar kan? Mm-mm. Jarak sama perpindahan. Pertanyaan saya adalah yang vektor yang mana? Jarak atau perpindahan? Menurut Olivia. Hmm. Yang mana? Perpindahan. Yakin? Gak mau dibalik? Ya. Oke, yang vektor adalah betul perpindahan. Perpindahan itu vektor, jarak itu skalar. Perpindahan. Simbolnya sama, Olivia. Simbolnya delta R. Bedanya dia ada vektornya. Kalau jarak juga delta R. Dulu di SMA, delta R disebutnya X kan ya. Delta R itu bisa aja diganti jadi delta X, atau delta Y, atau delta Z. Tergantung dia pindahnya ke sumbu apa. Paham, Olivia? Ngerti? Iya. Nah, sekarang pertanyaan kedua deh. Masih pertanyaan. Olivia bisa nggak sih ngebedain cara menghitung jarak sama cara menghitung perpindahan di soal? Bisa?
Bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba ya. Saya punya contoh gini. Olivia awalnya di titik A. Terus Olivia bergerak ke arah timur sejauh 4 kilometer. Sampailah Olivia di titik B. Dari B, Olivia gerak ke selatan sejauh 3 kilometer. Sampailah Olivia di titik C. Pertanyaannya Olivia, menurut Olivia, perpindahan dari A sampai C itu bagaimana? Jarak tempuh dari A sampai C itu bagaimana? Gimana Olivia jawabnya? Jaraknya 4 tambah 3. Jadi 7. 7 jarak itu ya? Iya. Jaraknya 7. 7 apa? 7 km. Ya, Terus perpindahan 5 5 apa? km. 5 km. Yakin nih nggak mau diganti? Iya. Oke, udah ya, di lock ya. Iya. Perpindahannya 5 km, jaraknya 7 km. Benar gak nih, Olivia? Benar? Iya. Perpindahannya 5 km, jawabannya salah. Salahnya kenapa, Olivia? Kenapa salah, Olivia? Kenapa Em, salah, yo? karena bukan, oh lupa, bukan ini. Ah, Bukan kayak angka gitu. lah iya, kan tadi Olivia udah sepakat. Kalau perpindahan tuh vektor. Kemarin kita udah baca vektor kan? Vektor itu Udah. ada nilai sama ada arah. Emang 5 kilo itu vektor, bukan kan? Oh, bukan. Nah, berarti jawabnya gimana dong? Jawabannya vektor lagi. Jadi delta R AC itu adalah, ini kan 4 ke kanan, 3 ke bawah kan? Empat Mm-mm. ke kanan, 3 ke bawah. Udah, jawabannya ini kilometer. Kecuali Olivia dimintanya adalah besar perpindahan. Besar kan mutlak kan kemarin ya, bener nggak sih? Oke, gimana nyari nilai mutlak sebuah vektor? Akar kuadrat komponennya. Berarti 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Jawabannya 5. Paham? Jadi, kalau besaran itu adalah besaran vektor, maka jawabannya defaultnya harus vektor. Kecuali soalnya bilang besarnya, besar perpindahan. Paham? Iya. Oke, besaran kedua, Olivia. Olivia pernah dengar ada yang namanya kecepatan dan kelajuan. Pernah dengar? Mm-mm. Pernah kan? Iya. Oke, yang vektor yang mana? Em, Kecepatan untuk kelajuan yang vektor. Kecepatan. Yakin? Nggak mau dibalik? Iya. Yang vektor itu adalah kecepatan. Betul. Kelajuan itu skala. Simbolnya sama-sama V. Yang satu V-nya pakai vektor, yang satu V-nya nggak pakai vektor. Kalau di buku teks bahasa Inggris, kecepatan itu yang namanya velocity. Kelajuan yang namanya speed. Makanya kalau di mobil atau di motor, itu namanya speedometer kan, bukan velocity meter. Kenapa? Karena speedometer hanya menunjukkan angka. Betul? Hanya Iya. menunjukkan angka. Sedangkan kalau misalkan eh, apa? Kalau misalkan kita ngukur angin itu biasanya pakai velocity meter. Kenapa? Karena angin tuh ada juga arahnya. Oke? Nah, Iya.
Kecepatan sama kelajuan itu ada dua secara umum. Yang pertama namanya adalah kecepatan rata-rata. Disingkatnya V average. Gimana nyarinya nih? V average itu adalah delta R. Vektor dibagi delta T. Jadi kalau kecepatan kan vektor. Karena kecepatan vektor, maka pakainya juga yang vektor lagi, yaitu eh, perpindahan. Nggak mungkin kecepatan pakainya jarak. Jadi kalau di SMA bilang kecepatan itu adalah jarak bagi waktu, salah. Kecepatan vektor, jarak bukan vektor. Paham? Nah, yang kedua ada yang namanya kecepatan sesaat. Kecepatan saat itu. Biasanya singkatnya V dalam kurung T. T-nya itu adalah waktunya. Waktunya kapan maunya. Nah, untuk mengetahui V sesaat, kita butuh informasi, butuh operator namanya turunan. Turunan terhadap waktu. Oke, jadi D per DT itu turunan terhadap waktu, bukan dibacanya D dibagi DT ya. Dari apa? Dari posisi R. Oke, kelajuan juga sama, Olivia. Ada yang namanya kelajuan rata-rata, ada yang namanya kelajuan sesaat. Tapi kelajuan itu skalar. Maka dia pasti pakainya jarak. Nggak mungkin pakai perpindahan. Nah, besaran ketiga yang vektor itu adalah percepatan. Percepatan itu vektor, perlajuan itu skalar. Simbolnya sama-sama A, perlajuan juga A. Percepatan sama perlajuan ada dua. Yang pertama namanya adalah percepatan rata-rata. Disingkatnya A average. Gimana nyarinya? Delta V. V-nya V vektor. Dibagi delta T. Yang kedua itu adalah percepatan sesaat. A dalam kurung T. Sama, dia butuh bantuan operator turunan. Turunan terhadap waktu dari kecepatan. Perlajuan juga sama ya. Tapi perlajuan itu skala. Maka pakainya adalah kelajuan. Paham? Ngerti? Mm-mm. Udah. Secara umum, kinematika cuman belajar tiga ini doang. Tiga untuk besaran vektor, tiga untuk besaran apa? Tiga untuk besaran skalar. Nah, coba deh. Kalau Olivia perhatikan, ketiga besaran ini, kalau diperhatikan ya, delta R, V, sama A, itu saling terkait ya. Kalau kita punya fungsi R itu posisi. Dengan mudah, kita akan mendapatkan fungsi delta R. Tinggal diselisihkan aja. Kalau kita punya fungsi R, dengan mudah, kita bisa mendapatkan fungsi V kan. Tinggal kita turunkan saja sekali terhadap waktu. Kalau kita punya fungsi V, dengan mudah kita dapat fungsi A. Tinggal diturunkan lagi terhadap waktu. Sekarang saya punya pertanyaan, Olivia. Bisa nggak kalau dibalik? Kalau saya punyanya A, tapi mau nyarinya V, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Diapain? Di, Kan kalau dari V ke A tinggal diturunkan terhadap waktu. Kalau dibalik, dari A mau cari V, diapain?
Integral. Integral. Lihat, tadi kita punya apa? A itu adalah dv per dt, betul? Kalau saya Mm-mm. lakukan kali silang, A dt sama dengan dv, betul? Mm-mm. Dt sama dv itu namanya operator matematika. Dt sama dv itu operator matematika. Nggak ada artinya. Dt sama dv itu operator matematika, nggak ada artinya. Supaya ada artinya, maka kedua ruas harus diintegralkan. Dikasih cacing integral. Nah, karena di ruas kiri itu dt, berarti batasnya t kan? Anggaplah dari t mula-mula sampai t tertentu. Sedangkan di ruas kanan itu dv, berarti batasnya v. V mula-mula sampai v tertentu. Paham? Ngerti Alia? Mm-mm. Ngerti Olivia? Mm-mm. Olivia tahu nggak integral dari ADT itu apa ya? Nggak tahu. Integral, kayak juga nggak tahu Olivia. Terus gimana ya? Udah biarin aja. Saya baru tahu integral ADT apa kalau saya dikasih tahu A-nya itu apa ya nggak sih? Kalau Mm-mm. selama saya nggak dikasih tahu A-nya apa, saya nggak bisa tahu dia bisa keluar apa enggak. Oke, kalau integral dv tahu nggak Olivia apa? Integral dv, tahu nggak? D. Oh, enak aja. Integral dv, V, kodenya. D itu Oh, operator. oh V-nya. ya, V. Batasnya V mula-mula, V akhir. Sama aja apa? Batas atas dikurangin batas bawah. Sama aja apa? Delta V. Kesimpulannya, Olivia, integral dari A terhadap waktu itu hasilnya bukan V, tapi delta V. Dengan cara yang sama, integral dari V terhadap waktu itu hasilnya bukan R, tapi delta R. Jadi integral itu selalu hasilnya delta. Karena masih banyak di anak SMA bilang integral ADT, integral A ya V, salah, delta V. Oke, nah secara umum kita bisa bikin flowchart-nya seperti ini. Kalau Olivia punya fungsi R, Olivia turunkan sekali, Olivia akan dapat fungsi V. Kalau Olivia punya fungsi V, diturunkan sekali, dapatlah fungsi A. Kalau Olivia punya fungsi A, diintegralkan sekali, dapatnya itu delta V. Kalau Olivia mau cari V gimana? Harus diproses sedikit. Delta V kita proses jadi V. Kalau V diintegralkan sekali lagi, dapatnya bukan R, tapi delta R. Kalau mau cari R gimana? Diproses dulu untuk mendapatkan R. Ini namanya flowchart, pengerjaan soal kinematiknya. Gampang kan? Mm-mm. Nah, jadi gini, Olivia. Ketika Olivia ketemu soal kinematika, apa sih yang pertama kali Olivia harus analisa di soal itu? Apa? Tahu nggak? Kalau ketemu soal kinematika, yang pertama kali kita harus analisa adalah ini. Kita harus tahu jenis geraknya. Kita harus tahu jenis geraknya apa. Kok bisa gitu? Karena jenis gerak itu menentukan bagaimana caranya kita menyelesaikan soalnya. Nah, sekarang kita kan baru belajar awal-awal kinematika. Kinematika awal-awal belajar namanya gerak lurus. Atau disingkat di SMA namanya GL. Gerak lurus. Oke, bentar ya. Ya. Bentar, bentar.
Oke. Nah, Olivia, yang Olivia tahu, gerak lurus ada berapa jenis? Satu. Apa Eh, aja? eh, GL dua, ada dua, apa dua, aja? dua, dua, Apa dua. aja? Apa aja? Apa aja? Beraturan sama ya, Berubah beraturan. berubah beraturan. Iya. Berarti ada yang namanya GLB, betul? Iya. Yang kedua namanya GLBB. GLBB. Kebanyakan anak SMA cuma taunya dua. Sebenarnya ada yang ketiga, Olivia. Yang ketiga namanya adalah GLTB. Gerak lurus tidak beraturan. GLB, ciri utamanya apa? Kecepatannya konstan. Betul ya? Mm-mm. Kalau kecepatannya konstan, percepatannya nol. GLBB, ciri utamanya kecepatannya berubah terhadap waktu. Berarti kecepatannya merupakan fungsi waktu. Tapi percepatannya konstan. Konstan itu angka selain angka nol. GLTB, ciri utamanya kecepatannya berubah terhadap waktu. Dan percepatannya juga berubah terhadap waktu. Nah, jadi cara paling mudah membedakan gerak lurus itu apa? Lihatnya dari A-nya. Jangan lihat dari V-nya. Kenapa? Kalau kita lihat dari V, kita akan ambigu membedakan GLBB dengan GLTB. Betul ya? Jadi cara paling mudah melihat jenis gerak itu adalah lihatnya dari percepatannya. Kalau percepatannya nol, ya GLB. Kalau percepatannya konstan, angka, dia GLBB. Kalau percepatannya suatu fungsi T, dia GLTB. Nah, sekarang, kenapa saya bilang ini adalah hal yang paling pertama kita lakukan? Karena, nah ini alasannya. Apabila kasus yang kita hadapi, bentar ya, kasus yang dihadapi, bentar ya, GLB atau GLBB. Oke. Kalau kasus kinematika yang kita hadapi itu GLB atau GLTB. GLBB. Tahu dari mana? Tahu dari percepatannya. Percepatannya nol atau percepatannya angka. Saya bilang ke ke Olivia, kalau kasusnya GLB atau GLBB, sesusah apapun soalnya, Olivia saya jamin, Olivia tinggal gunakan rumus dasar kinematika yang biasa digunakan di SMA. Ada tiga kan? Yang pertama apa? V saat T tertentu sama dengan V mula-mula ditambah A delta T. Yang kedua, delta R atau disebut juga S kan ya? Sama dengan Ya, V nol delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Yang ketiga adalah gabungan keduanya. VT kuadrat sama dengan V nol kuadrat ditambah 2A delta L. Oke? Sesusah apapun. Sesusah apapun. Sesusah apapun kalau soalnya GLB atau GLBB rumusnya cuma tiga. Masalahnya adalah sekarang kan udah kuliah ya. Bisa aja mm-mm. kasus yang dihadapi adalah GLTB. Ya nggak sih? Nah, Iya. gimana kalau kasusnya GLTB? Apabila kasus yang kita hadapi adalah GLTB.
Tahu dari mana dia GLTB? A-nya suatu fungsi T kan? Ya nggak? Betul. Iya. Heeh. Kalau kasusnya GLTB, Olivia, nih saya kasih tahu. Jangan sekali-kali kita menggunakan rumus dasar kinematika yang tadi saya sebut. Jangan sekali-kali. Dijamin pasti salah. Dijamin. Tapi dapat nggak angka? Dapat suatu angka. Tapi pasti salah. Pasti. Bayang? Kok gitu? Nah, jadi gini. Kebanyakan kan anak SMA itu asal dapat angka dianggap betul kan ya? Padahal nggak tahu tuh betul atau salah kan? Nah, kalau kita memaksakan udah tahu GLTB, tapi kita paksain pakai tiga rumus ini, dapat angka? Dapat, tapi dipastikan salah. Terus gimana dong supaya nggak salah? Nggak ada cara lain. Selain kita harus menggunakan konsep turunan dan integral. Yang tadi, kalau kita punya fungsi R diturunkan sekali, jadinya V. Kalau kita punya V diturunkan, jadinya kalau kita punya A diintegralkan, jadinya delta V. Kita olah sedikit untuk mendapatkan V. V diintegralkan, jadinya delta R. Kita olah untuk mendapatkan R. Jadi, kalau kasusnya GLTB, Olivia, nggak ada cara lain selain Olivia harus menggunakan turunan dan integral. Paham? Ngerti? Iya. Oke, kita coba lihat soalnya ya, Olivia. Saya sebenarnya mau ngasih soal UTS, tapi belum ada soal UTS yang levelnya masih kinematika dasar. Maka kita kasih soal tutorial, tutorial aja dulu ya. Iya. Tutorial lumayan kok, lumayan bagus tutorialnya. Oke, apa ini? Oke, bentar. Kita coba ya, cek dulu. Jadi soal kinematika yang UTS tuh belum ada yang levelnya cuman kinematika dasar. Nah, saya maunya sih mau soal UTS dari awal, tapi kita belum. Nah, kita mau dari yang mudah dulu, Olivia. Ini sering keluar tapi mudah banget. Oke, oke. Coba kita baca dulu ya. Betul, Olivia, 1 menit. Sebuah motor bergerak dengan laju 90 km per jam mendekati sebuah mobil. Mobilnya juga bergerak dengan arah yang sama, 80 tapi di 80 km per jam. Pada saat tersebut motor ada di 50 meter di belakang mobil. Kemudian motor dipercepat dan dapat menyusul. Sebenarnya bukan menyusul tapi berpapasan ya dengan mobil pada waktu 10 detik. Pertanyaannya adalah percepatan motornya berapa? Kecepatan sepeda motor saat menyalip berapa? Nah, soal mekanika seperti ini, kalau saya sih pribadi saya nggak bisa ngerjain soal mekanika kalau nggak ada gambarnya, Olivia. Maka saya akan menggambar ulang dulu soalnya seperti apa. Jadi ada motor ya, ada motor, dia bergerak ke sini, di depannya ada sebuah mobil, itu ya, Mm-mm. sebuah mobil. Mobil juga geraknya ke sini juga. Nah, awalnya si motor ini dia 50 meter jaraknya. Ini detik ke 0, T sama dengan 0. Kemudian detik ke 10
mobil sama motor berpapasan kan. Gitu ya. Iya. Nah, ini mobil, nah ini motor. Paham? Ngerti ya? Iya. Oke. Pertanyaannya adalah percepatan motor berapa? Kecepatan motornya berapa saat berpapasan? Oke. Coba kita kelompokkan dulu motornya sama mobilnya. Informasi apa aja sih yang kita punya? Ini motor, ini mobil. Boleh nggak saya bilang motor itu awalnya di nol, mobil awalnya di 50, boleh? Boleh. Berarti motor memiliki posisi awal sebesar nol, mobil posisi awalnya 50 meter. Oke, kemudian kecepatannya. Kecepatan awalnya motor berapa? 90 ya. Tapi kilometer per jam harus di-convert dulu kan? Bisa convertnya Olivia. Berarti Bisa. 90 dikali 1000 dibagi 3600 ya. Betul. Iya. Maka jawabannya 90 kali 1000 dibagi 3625 meter per second. Kak, Sedangkan fisika boleh pakai kalkulator gak nanti? ujian atau apa? Kuis. Apa? Kalau kuis boleh. Kalau ujian nggak Mm-mm. tahu. Karena tahun lalu nggak boleh. 2 tahun lalu boleh. Beda kuis sama Beda-beda. Nah, tadi kuis sama ujian. kalau kuis kan tergantung dosennya. Biasanya boleh. Kuis bisa aja dadakan. Bisa aja nggak dikasih tahu. Coba-coba kuis gitu. Kalau ujian kan udah pasti kan. Jadwalnya ada kan ntar. Kalau Oh. ujian tuh yang bareng-bareng. Ah, ah, ah. Kalau kuis tuh yang per kelas. Paham? Oke. Iya. Oke, jadi kalau kuis tergantung dosen. Biasanya boleh. Biasanya 80 kali 1000 dibagi 3600. 200 per 9. Gitu ya. Iya. Nah, si motor dia bilang ada percepatannya ya. Tapi nggak tahu berapa. Si mobil percepatannya nol ya. Nah, Iya. jadi kalau ada informasi dia bilang berpapasan atau bertemu, oke? Berpapasan atau bertemu itu syaratnya adalah ini. Syaratnya adalah posisi dan waktunya harus sama. Posisi loh ya, bukan jarak. Posisi itu R-nya, jarak itu delta R. Beda ya. Waktu Iya. juga bukan delta T. T-nya bukan delta T. Berarti ya? Iya. Oke. Artinya karena dia berpapasan apa? Posisi dari motor harus sama dengan posisi dari mobil. Betul. Iya. Posisi, ya anggap aja ini konstan ya. Berarti dia GLBB. GLB kan? Ini adalah GLBB. Betul? Ini juga Mhm. GLB kan? Betul. Iya. Kalau kasusnya GLB atau GLB, biasanya bilang apa? Rumusnya cuma tiga, ya nggak sih? Iya. Ya udah, ini kan delta R kan? Delta itu adalah R min R nol kan? Ya nggak? Iya. V nol delta T ditambah setengah A delta T kuadrat. Berarti R-nya sendiri adalah R nol ditambah ini kan? Berarti kita akan bisa tahu XM itu adalah X mula-mula dari motor ditambah V nol motor delta T ditambah setengah A motor delta T kuadrat. Betul? X nolnya car ditambah V nol car delta T ditambah setengah akar delta T kuadrat. X nolnya motor di mana? Di nol, coret. A-nya car nggak ada, coret. V nol motor 25. Delta T-nya berarti T saat ketemu dikurangin T mula-mula. Karena dia bergerak pada mula-mula di nol kan?
Mm-mm. ditambah setengah A motornya nggak tahu, T mula-mula T saat ketemu dikurangin T mula-mula. Ini jadi berapa? 50 ya? Iya. Ditambah 200 per 9. Delta T-nya berarti T dikurangin 0. Betul? Kalian udah dapat apa? 25T ditambah setengah A motor T kuadrat sama, T-nya tahu ya? Tahu T-nya ya? 10 ya kalau nggak salah ya? Ya nggak sih? T-nya 10 ya? Ya kan? Oh iya. Betul. Berarti masukin 10. 25 kali 10, 10 kuadrat, 50 ditambah 200 per 9 kali 10. Dapat dong 50 A motor sama dengan 50 ditambah 2000 per 9 dikurang 250. Dapat dong A motornya. Tinggal pakai kalkulator aja ya. 50 ditambah 2000 per 9 dikurang 250 dibagi 50. Maka dapatnya adalah 4/9 meter per sekon kuadrat. Kalau udah tahu A-nya, dapat dong kecepatan motor VT motor. Pakai rumus pertama kan? Berarti V0 motor ditambah A motor delta T. V0 motornya 25. A motornya 4/9. Delta T-nya 10. Kalau dihitung 25 ditambah 4/9 kali 10. Dapatnya adalah 29,4. Ngerti? Paham? Mm-mm. Oke, kalau paham, coba lagi Olivia. Soal masih tutorial nomor 11. Pokoknya kalau masih kinematika, masih GLB atau GLBB, rumusnya sesusah apapun soalnya, pasti cuma tiga. Oke, coba dikerjain Olivia. Ini yang gampang aja deh, nggak usah 9,8 ya, 10 aja deh ya. Biar gampang hitungnya, Oke, 10 aja. Oke, coba kerjain Olivia 5 menit. Bisa? coba. Oke.
Kak, Gimana? Dapat yang A? itu em panelnya berarti diubah dulu kan, yang Iya 500 dong. diubah ke. Diubah dulu. Nah, coba kita gambarin dulu aja deh. Kita gambarin. Dia ada di atas bangunan ya. Heeh, Segini ya. heeh, Gini ya kira-kira ya. iya, Tingginya berapa? 30 meter. Dilemparkan ke bawah ya. Berarti si iya, bola ini dilemparkan ke bawah. Berapa finalnya? 500 Ubah ke SI. jadi 5 Ya iya. 5 meter per sekon. second. Tapi kan ke arah bawah. Kasih minus. Ngerti? Oh iya, heeh, heeh. Apalagi informasinya? Tinggi Em, mula-mula. Berapa tinggi mula-mulanya? 30, 30. Apalagi informasinya? Percepatannya. Yaitu 10. -10. Karena G selalu ke arah bawah kan? Iya, Oke. Pertanyaan A apa? Berapa kecepatan VT-nya kan? mm Saat T-nya berapa? 5. 0,5. Pertanyaan B, posisi itu berarti Y ya, bukan delta Y ya. YT saat 1,5. Pertanyaan C, nyampe ke permukaan berarti YT-nya 0 dong. Ya nggak sih? Mm-mm. VT-nya berapa gitu kan ya? Betul? Iya, heeh. Karena A-nya itu suatu angka, berarti ini kasusnya GL, B, B. B. Betul? Iya, Saya tadi bilang apa? Kalau GLB atau GLBB sesusah apapun bisa dikerjakan pakai 3 rumus SMA. Betul? iya, Coba kerjain. Bisa? bentar. Oke. Jadi membuat gambar, membuat diketahui itu penting banget karena itu kita bisa tahu rumusnya apa. Oke, coba kerjain ya. Saya mau Iya. chat HP dulu.
Gimana dapat? Yang A? Yang A -10. Kenapa min? Karena ke arah bawah. Gampang kan? Wah, Kan iya. kita tinggal pakai rumus kedua aja ya. Rumus pertama ya. VT sama Iya, dengan heeh. V0 ditambah A delta T. V0-nya -5. A-nya -10 aja ya. Mm-mm. Oke, delta T-nya 0,5. Maka dapatlah -10 satuan. Oke, kalau yang B gimana yang B? Dapatnya berapa? Yang B pakai rumus S kan? Iya, dapat. Nggak tahu benar atau enggak. Berapa dapatnya? -18,75. Iya, pakai ini aja kan. Itu masih Iya, delta R loh. Delta R sama dengan V0 delta T ditambah setengah A. Gini kan, betul ya? iya. Terus ini hasil akhirnya ditambahin 30 Nah ya? iya, delta R tuh masih Y T dikurang Y0. Jadinya Y0 sebelas nya koma tadi, dua puluh lima. Y0 tadi min 5 ya. Delta T-nya 1,5 ditambah setengah A-nya itu -10 delta 1,5. Nah, yang diminta kan Y kan, bukan jarak kan. Berarti Iya, YT-nya itu sama dengan Y0-nya kan 30 dikurang lima 18. 7,5 dikurang 5 dikali 1,5 kuadrat. Dapatnya berapa? tiga Sebelas koma dua puluh puluh lima. dikurang 7,5 dikurang 5 ke 1,5 kuadrat. Dapatnya 11,25 ya? Iya, Nah, iya, berarti dia ada di ketinggian 11,25 dari tanah. Yang C sekarang, minta apa C? VT kan? iya, Kita bisa pakai rumus ketiga, ya nggak sih? VT kuadrat, V0 kuadrat ditambah 2A delta Y. Delta R kan? Berarti mm-mm. VT kuadrat. Ini berarti berapa tadi? -5 ya? Iya, Ditambah 2 A-nya -10. Delta R berarti 0 -30 ya? Betul? Maka VT-nya berapa? Akar dari 5 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 30. 25 ya? Betul? Betul? mm-mm. Tapi kan jangan lupa, V-nya kan ke bawah. Maka jawaban akhirnya harus dalam bentuk minus. Gitu ya? Paham? Iya, Biar lebih detail, kasih huruf J. Lihat, dia mintanya apa? Kecepatan atau besar kecepatan? Kecepatan kan? Berarti harus ada iya, IJK. Ini juga sama nih, posisi. Harus ada IJK. J yang kecepatan juga kan? Berarti ada iya, IJK-nya. J. Jadi ingat, kalau yang diminta vektor, jawabannya vektor. Kecuali dia minta besarnya. Paham? iya. Oke, lagi ya. Kita coba lihat lagi. Soal tutorial yang menurut saya bagus. Tapi, tak, soal yang lain belum. Kita belum belajar grafik dan lain-lain. Nah, ini soalnya bagus nih. Bahkan mungkin lebih sulit kita coba kerjain ya. Betul banget kan bisa dilihat. Bisa di itu ini. Bentar, digedein dulu. Nggak bisa dikerjain. Oke, oke. Ini terlihat kayak mudah, padahal ini menurut saya pribadi ini lumayan sulit. Coba dibaca dulu, terus dikerjakan. 5 menit. Oke, baca dulu. Oke. Terus kerjain.
Bayang ya. Jadi ini Iya, dalam satu soal ada tiga proses gerak ya. iya, Pertama dia GLBB dulu selama waktu tertentu. Setelah itu mm-mm, dia GLB, terus dia iya, GLBB lagi kan ya. Betul. iya, heeh, Oke. Kan kalau tadi kan selama ini kita mengerjakan satu soal satu proses gerak kan, GLB aja atau GLB aja. Ini sekarang satu soal tapi di dalamnya ada tiga proses gerak. Oke, coba kerjain ya. Konsepnya sama. Konsepnya sama. Pokoknya kalau GLB GLBB, saya udah pastikan tidak akan ada rumus yang aneh-aneh. Rumusnya pasti sama, cuman tiga itu aja. Oke, coba iya. dikerjain. Udah ngerti ngerjainnya gimana urutannya. Lah, tadi kan udah bisa satu kan? Sekarang tiga kan? Oke, Mm-mm, caranya gini aja. Kita kan saya udah bilang tadi di awal. Saya juga nggak bisa kalau ngerjain soal cuman kata-kata kayak gini. Kita harus bayangin. Jadi awalnya mobilnya di sini kan? mm-mm, Mobil sini. Terus dia bergerak kan dengan mm-mm, percepatan A1. Sampai berapa lama? Sampai sekian detik lah. Anggaplah sampai sini. Bayang? mm-mm, Nah, ini. Jadi dari sini ke sini ini GLBB, ya nggak sih? Betul. mm-mm. Iya, Nah, kemudian dari sini ke situ dia juga bergerak, tapi percepatannya nol, betul? mm-mm, Sampai mana? Sampai segini deh. Saya juga nggak tahu seberapa panjang nih. Nah, ini sampai sini GLB gitu ya. mm-mm, Kemudian dari sini dia gerak lagi. Geraknya tapi dengan percepatan ada A2. Sampai mana? Sampai sini. Nah, dari sini ke sini ke LBB lagi, gitu kan? mm-mm, Nah, ya udah, kita bagi jadi tiga aja. Karena ada tiga gerak kan? Bagi jadi tiga gerak. Di soal dia bilang apa? Di soal dia bilang awalnya berhenti kan? Betul ya? iya, Berarti finalnya nol. Berapa percepatan A1-nya? 5 ya? 5. Heeh, 5. Anggaplah dia berjalan sejauh delta T1, boleh? Nggak tahu berapa. iya, Berarti bisa nggak saya bilang kecepatan akhirnya menjadi 5 delta T1? Boleh? mm-mm, Kan VT V0 plus AT kan? Betul? iya, VT-nya yang pertama jadi V0-nya, ya nggak sih? Berarti V0 di sini adalah 5 delta T1. Betul? mm-mm, Percepatannya nol. Anggaplah dia berjalan sejauh selama delta T2 ya, boleh? boleh, Oke, berarti VT-nya berapa? sama, Yes. Ini jadi V0-nya ini kan? Ya nggak? iya, 5 delta T 2. Anggap delta T 2 delta 1. Kan satu kan? Oke, A3-nya min 5 kan? mm-mm, Terus delta T delta 3 deh. Berarti boleh nggak saya bilang VT-nya itu adalah 5 delta T1 dikurang 5 delta T3. Boleh? mm-mm, Dia bilang di keadaan air dia berhenti kan? iya, Berarti kesimpulannya delta T1 nilainya sama dengan delta T3. Bener nggak? iya, Simple. Terus ada informasi apa lagi? Waktu totalnya 25 detik ya? Betul. iya, Berarti delta T1 ditambah delta T2.
ditambah delta T3 nilainya adalah 25 sekon. Karena delta T1 itu sama dengan delta T3, jadinya delta T2 ditambah 2 kali delta T3. Boleh? Boleh. Simpen. Oke. Ada informasi apa lagi? V rata-rata ya? Betul. Iya. Heeh. Berapa V rata-ratanya? 20 kayak tadi. 20. V rata-rata itu apa sih, Olivia? Wak jarak bagi waktu. Perpindahan kan? Berarti ini delta R ya? Delta R total dibagi waktu total ya nggak sih? Betul. Mm, mm. Karena kita tahu totalnya 25, berarti dapat dong delta R totalnya adalah 500. Betul nggak? Iya. Oke. Ini kan sama aja apa? Delta R1 ditambah delta R2 ditambah delta R3. Betul nggak? Iya. Oke. Sekarang kita cari delta R itu apa sih? Nah, berarti dari sini tahu dong. Kan delta itu V0 T plus setengah AT kuadrat ya. Berarti ini sama aja 5/2 delta T satu kuadrat. Betul nggak? Bentar. Kan delta R Lima. V0 T plus setengah AT kuadrat. Betul nggak sih? Heeh. A-nya kan 5, T-nya delta T1. Betul. Heeh. Karena delta T sama delta T3 sama aja ini 5/2 delta T 3 kuadrat. Boleh? Heeh. Yang ini sekarang delta R2. Berarti apa? V0 delta T kan? 5 delta T1 delta T2. Benar nggak sih? Heeh. Kan A-nya 0 kan? Karena delta Iya. T1 itu delta T3 berarti sama aja 5 delta T3 delta T2. Betul? Iya. Oke, sekarang delta R3. V0 delta T. V0-nya 5 delta T1 delta T3 kan? Iya. Ditambah jadi minus ya. 5/2 delta T 3 kuadrat. Boleh? Iya. Heeh. Karena delta T1 itu adalah delta T3, maka kita punya gini dong. 5 delta T3 kuadrat min 5/2 delta T3 kuadrat. Betul? Heeh. Sama aja 5/2. Ngerti? Heeh. Udah, masukin ke rumus tadi. Jadi berapa ini? 5/2 delta T 3 kuadrat ditambah 5 delta T3 delta T2 ditambah 5/2 delta T3 kuadrat. Betul? Heeh. 5/2 tambah 5/2, 10/2, 5 ya. 5 delta T3 kuadrat ditambah 5 delta T3 delta T2 sama dengan 500. Kita bagi 5 semua boleh? Boleh. Delta T3 kuadrat ditambah delta T3 delta T2 sama dengan 100. Betul? Iya. Simpel. Yang dicari delta T2 nggak sih? Ya, betul. Iya, kayaknya. Karena yang dicari delta T2 kan, yang dicari berapa lama bergerak dengan V constant kan? Betul? Iya. Ha, ha, ha. Berarti yang diganti delta T3 ya. Berarti boleh nggak saya bilang gini? Delta T3 sama dengan 25 min delta T2 dibagi 2. Boleh? Iya, boleh. Kita masukin ke yang bawah. Berarti 25 min delta T2 dibagi 2 dikuadratin ditambah 25 min delta T2 dibagi 2 dikali delta T2 sama dengan 100.
625 min 50 delta T2 plus delta T2 kuadrat dibagi 4 ditambah 25 delta T2 min delta T2 kuadrat dibagi 2 sama dengan 100. Betul? Iya, Saya kali 4 kok boleh? boleh. Berarti 625 min 50 delta T2 ditambah delta T2 kuadrat ditambah 50 delta T2 min 2 delta T2 kuadrat sama dengan 400. Betul? Mm-mm. Kita coret boleh? Iya, boleh. Pindah ruas 225 dikurang delta T 2 kuadrat sama dengan 0. Betul? Maka Mm-mm. delta T2-nya sama dengan akar 225. 15 sekon. Paham? Iya, Nggak pakai rumus yang aneh-aneh kan? Pasti iya. kalau dia GLB, GLBB, rumusnya cuma tiga. Nggak ada yang lain. Asalkan kita pastikan dia GLB atau GLBB ya. Tapi Mm-mm. kalau dia bukan GLB, bukan GLB atau GLTB, ya nggak ada cara lain selain pakai rumus konsep turunan dan integral. Nah, sekarang kita masuk ke sini dulu. Yang namanya ini, analisa grafik kinematika. Nah, kalau kita lihat soal-soal UTS, paling minimal itu adalah grafik. Paling minimal levelnya. Maka kita harus paham grafik. Karena ini paling gampang. Di level paling rendahnya adalah grafik. Nah, untuk bisa memahami grafik, kita harus paham dulu ini. Arti dari turunan dan integral di sebuah grafik. Untuk bisa menganalisa sebuah grafik, kita harus tahu dulu turunan itu apa sih, integral itu apa sih di sebuah grafik. Kita mulai yang pertama dulu, turunan. Turunan, pasti kan kita belajarnya itu awal dari matematika ya. Mm-mm. Di matematika diajarin bagaimana cara menurunkan suatu fungsi. Misalkan, Olivia punya fungsi fx, Mm-mm. a, x pangkat n. Terus tiba-tiba diminta untuk menurunkan terhadap X dari fungsinya. Gimana caranya nih? A dikali N dikali X pangkat N min 1. Bener nggak? Betul? Iya. Gampang kan? Kenapa gampang? Karena fungsi yang ingin diturunkan ada di soal. Fungsinya ada. Masalahnya adalah di sebuah grafik. Jarang banget ada grafik yang memberitahu ke kita fungsi dari grafiknya. Biasanya kan grafik hanya memberitahu gambar grafiknya kan. Benar nggak? Nah, maka dari itu kita harus tahu apa sih arti dari sebuah turunan di sebuah grafik. Tahu nggak Olivia? Arti dari turunan di sebuah grafik itu apa sih? Tahu? Enggak. Artinya adalah gradien grafik tersebut. Apa itu gradien, Olivia? Kemiringan. Kemiringan garis. Kemiringan
garis. Apa rumusnya gradien, Olivia, di matematika? Um, Delta Y per delta X. Jadi, gradien turunan adalah gradien, Olivia. Contoh mm, gini, Olivia kan tahu kalau V itu adalah turunan terhadap waktu dari posisi. mm-mm, Benar kan? Terus mm-mm, tiba-tiba Olivia itu dikasih sebuah grafik di soal. Grafiknya adalah grafik antara posisi terhadap R, terhadap T. Misalkan grafiknya seperti ini, ngarang aja. Oke? Terus tiba-tiba pertanyaannya adalah berapa sih kecepatan partikel saat T1? Loh, kan Olivia nggak dikasih tahu ya si grafik yang merah itu fungsinya apa. Ya nggak sih? iya. Kalau dikasih tahu kan gampang, tinggal turunin aja pakai matematika, ya nggak sih? Makanya Mm-mm, nggak ada. Nah, karena Olivia tahu turunan itu artinya grafik, artinya adalah gradien, secara nggak langsung, Olivia tinggal hitung aja kemiringan dari garis ini. Nah, yang warna hijau, yang warna kuning. Yang namanya kemiringan kan berarti ada delta Y sama delta X-nya kan. Nah, ini delta X-nya, delta Y-nya, ini delta X-nya udah. Nilai dari kemiringan ini akan sama dengan nilai dari turunan di titik itu. Paham? Jadi turunan itu artinya kalau di grafik adalah kemiringan atau gradien. Sekarang, bagaimana kalau integral? Integral juga sama kan? Pasti integral itu diajarkan di matematika awal mulanya. Di mm-mm, matematika pasti diajarin gimana cara menghitung integral. Kalau kita punya fungsi fx sama dengan a x pangkat n, terus tiba-tiba Olivia diminta untuk mencari integral dari fungsi fx terhadap x gitu ya. Gimana caranya? Ingat, a dibagi pangkatnya ditambah satu, x pangkatnya ditambah satu. Kalau integral itu harusnya pakai batas, ya nggak sih? Batas iya, atas sama batas bawah. Kalau tidak ada batas, maka harus ditambahkan konstanta. iya. Gampang kan? Gampang, karena kita tahu apa yang mau kita integralkan. Fungsinya ada di soal. Masalahnya sama kayak tadi, Olivia. Jarang banget ada suatu grafik yang memberitahu si grafik itu fungsinya apa. Jarang banget kan? Maka kita harus tahu apa sih sebenarnya arti dari integral di sebuah grafik. Integral di sebuah grafik artinya apa, Olivia? Tahu nggak? Apa arti dari sebuah integral di sebuah arti dari integral di sebuah grafik? Tahu? Enggak. Artinya adalah luas. Oh iya, ha. Luas dari grafik tersebut terhadap sumbu horizontal. Oke, kita ambil contoh. Kita tadi tahu kan, integral itu dapatnya delta ya. Mm-mm, Delta R itu adalah integral dari V dt. Misalkan dari T1 sampai T2. Kemudian Olivia dikasih grafik. Grafiknya adalah kebetulan grafik V. Grafik V terhadap T. Misalkan grafiknya seperti ini, Olivia.
Oke. Tahu-tahu yang diminta soal adalah jaraknya. Jarak dari T1 sampai T2 itu berapa sih yang udah ditempuh? Nah, karena Olivia tahu integral itu adalah luas, ini sama aja kayak ngitung luas dari grafik V terhadap eh, berarti hitung luas yang ini Olivia. Mm-mm. Nah, udah. Berarti delta R-nya tidak lain adalah luas grafiknya. Paham? Mm-mm. Nah, kita coba lihat soalnya. Soal UTS-nya. Oke, kita yang gampang dulu aja deh ya. UTS yang gampang. Hmm, mana ya gampang ya? Bentar. Sketsa nanti aja deh. Sketsa menyusul deh ya. Ya aja deh. Oke, coba baca dulu Olivia. 1 menit baca dulu. KPC bacanya ya. Tapi yang C nanti aja. C kita kerja nanti. Next. Oke. Udah dibaca. Udah. Oke, kita lihat informasinya apa. Kita dikasih grafik. Grafik apa Olivia? V terhadap T. Oke. Iya. Dan kita ada informasi saat T-nya 0, posisinya 0. Oke. Iya. Yang A minta apa? Jarak delta R. Betul. Heeh. Sedangkan kita punyanya V grafiknya. Delta R itu kan integral dari V dt. Betul? Ya. Mm. Iya. Apa artinya integral? Luas. Luas dari grafik V terhadap T. Nah, tapi lihat. Dia ada yang minta jarak, ada minta perpindahan. Lihat, tahu nggak bedanya? Tahu kan? Kayak gini. Heeh. Misalkan awalnya di sini nih, dia gerak maju, misalkan ngajunya 15 meter, terus dia setelah maju dia mundur, mundurnya 7 meter. Oke, ini B ya. Mm. Berapa jaraknya? Dua-dua. 22. Dapat dari mana itu 22? 15 ditambah 7. Betul. Mm. Berapa perpindahannya? 15 I dikurang 7 I. 15i dikurang 7i. Dapatnya 8i. Betul? Iya. Berarti kalau jarak itu ditambah semua kan? Mau maju, Mm-mm. mau mundur. Betul? Iya. Kalau perpindahan, maju kurang mundur. Betul? Iya. Nah, lihat Olivia. Kalau kita lihat dari 0 sampai 9, dia ada di positif kan? Ya nggak? Ini artinya mobil lagi dalam kondisi maju. Sedangkan dari 9 sampai 15 dia negatif kan V-nya? Mm-mm. Mobil dalam kondisi mundur. Paham? Mm-mm. Oke, ya udah. Karena kita tahu luas adalah itu, coba kita hitung luasnya. Luas satu. Berapa luas satu bentuknya apa sih? Luas satu segitiga ya. Coba di zoom. 2 dikali 30 bagi 2 ya. Betul. Iya. Berarti setengah dikali 2 dikali 30. Dapatnya adalah 30. Oke, luas 2. Bentuknya apa luas 2? Trapesium ya. Betul? Mm-mm. Berapa rumus trapesium? Jumlah sisi sejajar 30 tambah 40 dikali setengah tinggi. Tingginya 2 ya, bagi 2. Maka dapatlah 70. Betul? Iya. Luas 3. Bentuknya apa luas 3?
Segi 4 ya. Berarti Heeh. panjang sisinya 2 dikali 4 ya. Dikali 40 ya. Iya. 80 ya. Heeh. 2 dikali 40. 80. Luas 4. Bentuknya apa? Segitiga. Luas 4. Trapesium ya. Betul. Heeh. Jumlah sisi jajarnya berapa? Satu ditambah 3 ya. Sisi jajarnya. Satu ditambah 3. Tingginya berapa? Tingginya 40 bagi 2 ya. Betul. Betul. Maka Iya. jawabannya 20 kali 4. 80 ya. Betul. Heeh. Iya. Nah, luas 5. Luas 5 bentuknya apa? Trapesium ya. Sisi Heeh. sejajarnya 6 ditambah 5 ya. Betul. 6 ditambah 5. Tingginya -20 kan. Tapi bagi 2. -20 bagi 2. Maka dapatnya berapa? 110 ya. Betul. Heeh. Nah, udah. Kalau udah tahu, kita tinggal bilang. Berarti delta R vektor sama aja luas yang maju atau yang luas yang bagian atas tinggal dikurang dengan mutlak dari luas yang bagian bawah. Luas yang atas 30 70, 30 tambah 60. 70 tambah 80 tambah 80 gitu ya. Heeh. I gitu ya. Dikurang Heeh. luas yang bawah 110 I. Dapetnya berapa ini? 90 ya? Betul. Heeh. 30 100 280. Nah, ngaco, 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 ngaco. Berapa? Ini kan 150 dong. Iya nggak Iya, sih? 150. Heeh. 100, iya bener ya? 150 ya. 150 kan? Heeh. 150. Nah, kalau kita mau nyari jarak delta R biasa, berarti luas yang atas ditambah mutlak luas yang bawah. Itu ya? Luas yang Iya. atas 30 tambah 70 tambah 80 tambah 80 ditambah 110. Berarti ini berapa? 260, 370. 370. Paham ya bedanya ya? Ngerti? Iya. Heeh. Terus yang B. B minta apa? Kecepatan rata-rata dan laju rata-rata. Oke. Pada saat berapa? 7 sampai 10 ya. Berarti 7 sampai 10. 7 di mana 7? Oh, itu kecil banget. Oke. 7 sampai 10. Masih inget nggak? Tadi V average. Apa rumusnya? Delta R vektor per delta T. Betul? Heeh. Berarti sama aja R saat 10 dikurangin R saat 7. Betul? Dibagi 10 min 7. R saat 10 berapa? Berapa R saat 10? Min 20 ya? Betul? Ya, Yang bener mana nggak? ya? R saat 10. Iya belum ya? Oh belum, deng. Nggak punya ya. Ya udah berarti pakai itu dong ya. Pakai delta R perpindahan aja ya. Luas berarti ya. Berarti Heeh. luas atas Heeh. dikurang mutlak luas bawah. Betul. Dibagi luas yang atas berapa? Dari 260. 7 loh ya. Eh. 7 tuh ini kan. Berarti segitiga kan? Heeh. Ya. Berarti Heeh. berapa? Setengah kali 2 kali 40 ya. Betul. Iya. Berarti setengah kali 2
kali 40. Luas yang bawah dari 7 ke 10, 9 ke 10 doang ya. Segitiga juga ya. Heeh. Berarti berapa itu? Setengah kali 1 kali min 20 ya. Betul. Ya. Hmm. Mutlak ya. Setengah Heeh. kali 1 kali min 20. Bagi 3. Maka dapatlah 40 Min dikurangin 10. 2 kali 10 ya. Heeh. 10 bagi 3. Maka dapatlah 10. 10. Ntar ya, ke telepon. Oke, bentar ya. Halo, halo, halo. Halo? Nah, jangan lupa arahnya. I satuan. Paham? Kok satuan meter per second? Iya, bener ya? Nah, ini kalau kita mintanya V average. Kalau mintanya yang V biasa, V average biasa, berarti pakainya jarak ya. Delta R per delta T kan. Sama aja. Luas yang atas ditambah mutlak. Luas yang bawah dibagi 10 min 7. Luas yang atas tadi 40. Luas yang bawah 10 dibagi 3. Jawabannya 50/3 satuan. Paham, Olivia? Ngerti? Iya. Halo, halo. Paham ya? Nah, Iya. untuk yang bikin grafik, yang C, nanti deh, nextnya. Kita akan ajarin cara bikin grafiknya. Nextnya. Oke? Sampai sini ada Oke. pertanyaan untuk kinematika dasar? Enggak. Oke, kalau tidak, ntar catatannya saya kirimkan lewat WA. Rekamannya saya upload dulu. Ntar saya kirimkan linknya buat dilihat lagi ya. Oke, Oke. mari Olivia. Makasih, Kak.